Shalom, selamat sore semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja di dalam perlindungan Tuhan. Oleh karena itu, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan ada kesempatan bagi kita belajar walaupun masih online ya. Kita berdoa, Bapa Surga, tolong kami semua ada dalam memaknai bahkan mengerti pelajaran pelayanan lintas budaya agar kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Yesus dan berdoa mengucap syukur. Amin. Baik. Bicara soal pelayanan, begitu sering kita bicara soal pelayan, melayani. Nah, itu menjadi bagian keseharian dalam kehidupan kita. Namun, ada hal penting yang harus kita pahami mengenai pelayanan ini sendiri. Karena judul mata kuliah kita pelayanan lintas budaya, tentu saya harus menegaskan kembali makna pelayanan yang Alkitab sajikan bagi kita dan yang Alkitab harapkan kita dapat mengerti. Mari kita sama-sama pelajari itu. Pelayanan itu menunjuk pada sebuah kegiatan atau sebuah jabatan, di mana pada PL itu menunjuk pada sebuah keibadatan dan juga peribadatan yang merujuk juga kepada jabatan seorang imam. Liturgia dikhususkan untuk menerangkan pekerjaan keimaman Yahudi dan digunakan juga untuk pelayanan Kristus yang lebih agung. Lalu kata itu dapat juga dikenakan dalam arti kiasan kepada pelayanan rohani oleh nabi dan pemberita Injil. Teladan di dalam pelayanan hanya satu, yaitu teladan Yesus Kristus. Yesus Kristus datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Itulah yang menjadi teladan bagi kita semua, baik calon hamba Tuhan dan juga guru-guru PAK. Pelayanan Kristus lahir dari kerendahan hati dan juga lahir dari kasih yang besar kepada umat manusia. Sanggupkah kita dapat melayani? Sanggup, karena Allah yang memberikannya itu bagi kita. Allah yang mengaruniakannya itu bagi kita. Dan itu dapat kita lakukan walaupun kita dalam tanda kutip orang biasa atau masih mahasiswa. Kita dapat melayani karena anugerah daripada Tuhan. Lalu apa tujuannya kita untuk melayani? Tujuan untuk melayani adalah untuk membangun tubuh Kristus. Tujuan melayani bukan untuk mencari kemegahan, bukan untuk cari keterkenalan diri sendiri, popularitas, bukan sama sekali. Ingat bahwa teladan kita adalah Yesus Kristus, dan Yesus Kristus datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Perlu kerendahan hati dan itu dapat kita lakukan oleh karena pertolongan Tuhan. Jadi pelayanan adalah suatu pekerjaan ya, suatu pekerjaan peribadahan sebagai bentuk meneladani hidup Kristus. Pelayanan yang kita lakukan itu bahkan bukan kita sendiri yang mengerjakannya, melainkan dikerjakan oleh Allah di dalam hidup orang percaya, sehingga menimbulkan kerendahan hati dan kasih di dunia yang beraneka ragam budaya dan bertujuan hanya untuk pembangunan tubuh Kristus. Itulah definisi yang dapat saya berikan di dalam pelayanan lintas budaya. Jadi melayani itu bekerja demi ibadah ya, bekerja untuk ibadah ya. Dan ada teladannya, pattern yang harus kita ikuti, pola yang harus kita ikuti adalah hidup Kristus. Meneladani manusia sangat-sangat terbatas, tetapi pattern di dalam kita melayani apapun bentuknya, itu kita polanya harus menuju kepada pola Kristus. Di dalam dunia yang beraneka ragam budaya, sangat-sangat memerlukan teladan Kristus, sangat-sangat membutuhkan kasih Tuhan untuk dapat kita tetap berdiri di dalam pelayanan. Untuk itu, tetap semangat bagi guru-guru PAK yang akan melayani nanti anak-anak dari berbagai latar belakang budaya dan juga seluruh hamba-hamba Tuhan, calon-calon hamba Tuhan yang akan berhadapan dan melayani dengan jemaat Tuhan dari berbagai budaya. Demikian penjelasan saya. Tuhan Yesus memberkati.